Yang dibutuhkan oleh karyawan di lapangan adalah langsung diberikan reward, langsung diberikan apresiasi tanpa hitungan-hitungan yang rumit. Tidak ada salahnya kalau kali ini kita berbicara mengenai sepak terjang dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang sekarang ini adalah Gubernur Jawa Barat. Kita melihat beliau saat ini trending dan populer karena banyak program-programnya sangat menyentuh dan efektif, yaitu seperti pendidikan di barak militer, pembatasan studi tour, berlakunya jam malam untuk para siswa, kemudian banyak lagi yang lain, masalah digitalisasi di provinsi, penggunaan dana budgeter yang sangat ketat dan efisien, juga termasuk bagaimana pengelolaan kendaraan dinas yang sebelumnya cukup banyak, kemudian diefisiensikan oleh KDM. Jadi kita melihat bahwa KDM ini demikian populer, sejauh ini program-programnya efektif. Antara lain kita belajar dari KDM, dia komunikasinya luar biasa. Dia mampu berbicara dengan masyarakat dengan baik, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, ya kan? Sehingga dia diterima oleh masyarakat. Kemudian keputusan-keputusannya cepat diambil, dia sangat solutif, dia datang ke lapangan, bukan hanya sekedar melihat apa yang terjadi, tetapi langsung memberikan solusi untuk kepentingan rakyatnya. Dan kita juga melihat bahwa KDM bersifat partisipatif. Jadi dia mengambil input-input, mendengarkan input-input dari masyarakatnya, tetapi di dalam mengambil keputusan dia sangat cepat, yaitu bersifat top down. Jadi ada kombinasi partisipatif dari masyarakat, tetapi juga top down supaya cepat di dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengelolaan SDM, saya kira banyak yang kita bisa belajar dari beliau. Kita bisa uraikan satu-satu. Yang pertama, dan itu sangat penting, yaitu adalah namanya tim HR itu jangan hanya bekerja di kantornya saja. Kita perlu meniru KDM. Dia 90% dari waktunya tidak ada di kantor. 90% dari waktunya dia pergi keliling, menemui masyarakat, melihat isu-isu yang terjadi di lapangan. Nah, kita orang HR mestinya bisa mengambil pelajaran, jangan dari jam 8 sampai jam 5 ada di kantor, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administratif, sibuk diskusi secara internal. Kita mesti keluar, ya kan, pergi menemui karyawan, pergi berdiskusi, ataupun FGD dengan teman-teman di bisnis, supaya kita memahami apa yang terjadi. Karena basically kegunaannya fungsi HR adalah membantu bisnis, supaya bisnisnya maju, dan membantu karyawan, supaya karyawannya engage dan semangat untuk bekerja. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita mengerti persoalan, dengan datang mengunjungi mereka, menghabiskan waktu kita sebagai tim HR, bersama dengan karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat interesting juga dari KDM itu adalah dia mempunyai kantor yang banyak. Jadi kantornya bukan satu. Kita lihat dia mempunyai kantor di ibu kota provinsi di Bandung ya, disebut dengan Pakuan Bandung. Kemudian juga di Bogor namanya Balai ya kalau saya nggak salah. Jadi ada balainya di Bandung, ada balainya di Bogor, ada balai atau kantornya di Purwakarta, ada di Cirebon, kemudian juga ada di Garut. Jadi dia punya 5 office dan dia berganti-gantian bekerja di kantor-kantor itu. Bukan hanya di ibu kota provinsi saja. Apa yang terjadi, dia kemudian memahami apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Nah, ini mesti kita tiru juga sebagai pimpinan SDM atau sebagai tim SDM, kita mesti punya office yang banyak juga sesuai dengan representasi dari bisnis. Kalau bisnisnya tersebar di seluruh Indonesia, ya kita mesti kantornya bukan hanya di Jakarta saja. Kita punya kantor di Bandung, kita punya kantor representatif di Kalimantan dan lain-lain sesuai dengan bisnis dari perusahaan kita. Gunanya apa? Gunanya supaya kita hadir. Jadi karyawan itu melihat bahwa yang namanya tim HR bukan hanya ada di Jakarta saja, bukan hanya reaching out karyawan melalui email saja atau melalui telepon, tetapi hadir di daerah-daerah di mana perusahaan itu
mempunyai bisnis, sehingga bisa melihat isu yang terjadi, bisa langsung berinteraksi dengan karyawan, dan menunjukkan bahwa tidak Jakarta sentris atau tidak hanya berada di pusat kekuasaan saja. Yang pertama tadi adalah jarang berada di kantor. Yang kedua, kalaupun ada di kantor, kantornya tersebar. Itu yang kita pelajari dari KDM. Dan yang ketiga adalah solusi yang cepat. Jadi kalau kita lihat KDM itu berada di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya melihat apa persoalan yang terjadi, tapi kalau ada persoalan, dia segera memberikan solusi. Kan kita lihat di medsos, di berita-berita, waktu ada kebakaran, dia langsung memberikan solusi, yaitu yang namanya anak-anak yang terimpact, itu langsung ditanggung beasiswa sampai dengan university. Begitu juga ada jembatan yang rusak, ada kali yang mampet, dia langsung masuk membantu, kemudian memerintahkan kepala dinasnya untuk segera memperbaiki apa yang ditemukan di lapangan. Jadi memberikan solusi. Nah, kebanyakan kita di HR, kita menemukan masalah di lapangan, tetapi solusinya bisa lama terjadi. Kenapa? Karena banyak banget birokrasi yang harus dilewati, banyak banget komite-komite yang harus dilalui untuk mendapatkan approval mereka. Ini persoalan kita, bagaimana HR itu bisa memberikan solusi langsung di lapangan sesuai dengan isu yang ditemukan. Itu yang ketiga kalau kita lihat bagaimana leadership dari KDM bisa kita gunakan di dalam pengelolaan SDM. Yang keempat itu adalah sesuatu yang sangat inspiratif, yaitu memberikan apresiasi bahkan bonus langsung di lapangan, right away, nggak menunggu 1 tahun dulu. Kalau kita di perusahaan, bagian SDM, lihat dulu, hitung-hitung dulu, baru memberikan bonus setelah 1 tahun. Ya kan, sehingga impact-nya kadang-kadang nggak terasa. Kadang-kadang sudah dilupakan oleh karyawan. Kita lihat KDM, dia langsung memberikan bonus kepada peserta dalam barak militer, pendidikan militer yang kemudian melakukan mengadakan upacara pada waktu itu Hari Kebangkitan Nasional kalau nggak salah. Setelah upacara langsung diberikan reward karena acaranya berlangsung dengan baik. Nah, ini yang sebenarnya di dalam dunia SDM, dunia HR, kita sebut dengan sport bonus. Nah, sport bonus ini jarang digunakan. Di bagian SDM kita lebih banyak menggunakan yang namanya performance bonus, kita lebih banyak menggunakan insentif yang kalkulasinya kadang-kadang rumit. Yang dibutuhkan oleh karyawan di lapangan adalah langsung diberikan reward, langsung diberikan apresiasi tanpa hitungan-hitungan yang rumit. Kalau sudah jelas bahwa karyawan itu memberikan sumbangan yang khusus, yang spesial, ya kan? Kenapa harus masih dibicarakan panjang lebar? Kenapa masih minta approval sana sini? Nah, ini yang disebut dengan spot bonus yang harusnya kita gunakan juga di dalam pengelolaan SDM sehingga sangat terasa impact-nya. Jadi saya kira itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari KDM. Masih banyak yang lain, tapi at least kita bisa melihat bagaimana kehangatan dari KDM, bagaimana kedekatan KDM dengan masyarakatnya harus kita tiru di dalam pengelolaan SDM supaya kita sering ketemu dengan karyawan, memberikan solusi yang cepat, memberikan reward, memberikan penghargaan tanpa menunggu waktu yang lama. Istilahnya memberikan penghargaan dengan tanpa menunggu keringat karyawan kering terlebih dahulu.